Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azka Wafi, Nurisa Fitri dan Pratiwi Nurlaili yang akan mempresentasikan tentang ayat produksi, yaitu ayat-ayat produksi, terjemahan ayat-ayat produksi, kata kunci dan makna tafsir dari ayat-ayat produksi. Ayat-ayat produksi terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 20, Al-Mulk ayat 15, An-Nahl ayat 5, 11, dan 65-71. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Quran Surat Luqman ayat 20. Lalu yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Lalu yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Quran Surat An-Nahl ayat 5. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihiz zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Quran Surat An-Nahl ayat 65. Lalu selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Quran Surat An-Nahl ayat 66. Lalu selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nahili wal a'nabi tattahiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Quran Surat An-Nahl ayat 67. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittahidi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rithun. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dulula yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi sifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila radalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Innallaha alimun qadir. Quran Surat An-Nahl ayat 70. Selanjutnya yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Quran Surat An-Nahl ayat 71.
Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang terjemahan ayat-ayat produksi. Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untuk nikmatnya lahir dan batin. Di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu dan pengetahuan atau petunjuk dan kitab yang memberi penerangan. Surat Al-Luqman ayat 20. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Surat An-Nahl ayat 5. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Surat An-Nahl ayat 11. Dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkannya bumi. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajarannya. Surat An-Nahl 65. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Surat An-Nahl ayat 66. Dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Surat An-Nahl ayat 67. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Surat An-Nahl ayat 68. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Surat An-Nahl 69. Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Surat An-Nahl ayat 70. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan tidak mau memberikan rezeki kepada mereka yang budak-budak mereka miliki, agar mereka tidak merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Surat An-Nahl ayat 71. Yang selanjutnya kata kunci dan makna surat Al-Luqman, Al-Mulk, dan Al-Nahl. Allah menundukkan langit dan bumi untuk kepentingan lahir dan batin. Surat Al-Luqman ayat 20, yaitu Allah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat lahir dan batin. Allah telah memudahkan segala bentuk kebutuhan, dan kepadanya lah kita kembali untuk dibangkitkan. Al-Mulk ayat 15. Allah memudahkan apa yang ada di bumi untuk menikmatilah segala kebahagiaan dan rezeki dari Allah
dan hanya pada Allah kita kembali. Allah menciptakan binatang ternak sebagian untuk melindungimu. An-Nahl ayat 5. Yaitu Allah menciptakan binatang ternak yang mana di dalam binatang ternak tersebut terdapat bulu yang bisa menghangatkan dan dengan berbagai macam manfaat. Sesungguhnya air hujan dan buah-buahan adalah tanda kuasa Allah. An-Nahl ayat 11. Allah memberikan air hujan untuk tanam-tanaman dan segala macam buah, dan itu adalah tanda kuasa Allah. Kebesaran Allah atas segala nikmat-nikmatnya. An-Nahl ayat 65. Allah memberikan air hujan dari langit untuk menghidupkan bumi yang sudah mati, dan itu terdapat tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya binatang ternak itu merupakan nikmat untukmu. An-Nahl ayat 66. Binatang peliharaanmu itu terdapat pelajaran bagimu, dapat meminum yang ada di dalam perutnya berupa susu yang bersih. Dan sesungguhnya buah kurma dan anggur merupakan nikmat dan rezeki yang baik untukmu. An-Nahl ayat 67. Kurma dan anggur adalah minuman yang memabukkan dan juga rezeki yang baik, dan itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Dan nikmat lebah yang tanpa kau pikirkan demi kebutuhanmu. An-Nahl ayat 68. Dan Tuhan mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang di bukit, di pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Sesungguhnya pada buah-buahan dan binatang lebah terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. An-Nahl ayat 69. Yaitu makan buah dan madu yang keluar dari perut lebah yang bermacam-macam warnanya. Itu terdapat obat yang dapat menyembuhkan manusia. Allah Maha mengetahui atas apa yang tidak kamu ketahui. An-Nahl ayat 70. Yaitu Allah menciptakan dan Allah juga akan mewafatkan, dan ada juga yang dibuat lupa agar tidak mengetahui apa yang sudah diketahui. Dialah Allah yang mengetahui atas apa yang terbaik dalam hal apapun dalam rezekimu. Lantas apa yang membuat mereka mengingkari nikmatnya? An-Nahl ayat 71. Allah melebihkan kebahagiaan kamu melalui rezekimu, lantas orang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezekinya kepada budak mereka lalu menganggap masih mengingkari kenikmatan Allah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Tafsir dari surah Al-Luqman 20. Telah kalian lihat bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan lain sebagainya untuk kalian. Dia juga menundukkan apa yang ada di bumi, yaitu sungai-sungai, buah-buahan, dan binatang-binatang. Dia juga telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang nyata dan tersembunyi darimu. Di antara manusia ada yang membantah tentang zat dan sifat-sifat Allah tanpa bukti dan petunjuk yang didapatkan dari seorang nabi, dan juga tanpa wahyu yang menerangi jalan kebenaran. Tafsir dari surah Al-Mulk. Berkenalah agar kita mengerti arti pencipta dunia untuk makhluknya. Pergilah agar kita paham indahnya bumi dan isinya adalah bentuk ciptaan Allah yang patut kita syukuri. Akan tetapi sesungguhnya Allah menyukai rasa syukur kita dengan menjelajah bumi demi untuk kemaslahatan segala makhluknya. Kita menikmati rezeki makanan dan lainnya dari bumi sebagai tanda bahwa bumi adalah bentuk kekuasaan Allah yang tiada habisnya untuk keperluan makhluknya. Tafsir dari surah An-Nahl ayat 5. Dan binatang-binatang ternak, yakni unta, sapi, dan kambing. Lafal Al-An'am dibaca nasab karena dinasabkan oleh fiil yang diperkirakan keberadaannya, lalu fiil tersebut ditafsirkan atau dijelaskan oleh lafal berikut ini, yaitu Dia telah menciptakannya untuk kalian. Sebagian dari manusia padanya ada kehangatan, yaitu bulu dan kulitnya dapat dibuat pakaian dan selimut untuk penghangat tubuh kalian, dan berbagai manfaat, yaitu untuk anak-anaknya, air susunya, dan dapat dijadikan sebagai kendaraan, dan sebagiannya kalian makan. Zaraf didahulukan karena untuk tujuan fasilah. Tafsir dari surah An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan
bagi kalian dengan air itu tanam-tanaman, ya zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, hal yang telah disebutkan itu benar-benar ada tanda yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan mengenal ciptaannya sehingga mereka mau beriman karenanya. Tafsir dari surah An-Nahl ayat 65. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi dengan tumbuh-tumbuhan sesudah matinya, dimaksud sesudah mengalami kekeringan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, dalam hal yang telah disebutkan itu benar-benar terdapat tanda yang menunjukkan adanya hari berbangkit bagi orang-orang yang mendengarkan dengan pendengaran dibarengi dengan pemikiran. Tafsir dari surah An-Nahl ayat 66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Bahan pelajaran, kami memberikan kalian minum. Lafal ini berfungsi sebagai penjelas daripada pengertian pelajaran tadi daripada apa yang berada di dalam perutnya. Dalam perut binatang ternak itu, di huruf min di sini menunjukkan makna ibtidak dan berta'aluk kepada lafal nasikum antara kotoran yakni lemak ususnya dan darah berupa air susu yang bersih, sedikit pun tidak tercampur kotoran dan darah baik dari segi rasa, bau atau warnanya atau campuran di antara keduanya, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Lewat dengan mudah di tenggorokan, kata mereka tidak sulit untuk ditelan. Tafsir dari surat An-Nahl ayat 67. Dan dari buah kurma dan anggur terdapat jenis buah-buahan yang kalian dapat membuat minuman yang memabukkan daripadanya. Dimaksud khamar yang dapat memabukkan. Di sini kita musyrikan disebutkan dengan memakai masdarnya, yaitu sakaran. Hal ini diturunkan sebelum adanya pengharaman khamar dan rezeki yang baik, seperti selai kurma, anggur kering, cuka, sirup. Sesungguhnya pada yang demikian itu, hal yang telah disebutkan itu benar-benar terdapat tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal yang memikirkannya. Tafsir dari surat An-Nahl ayat 68. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah dalam bentuk ilham. Hendaknya huruf an di sini dapat diartikan sebagai an masdariyah atau an mufassirah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit tempat kamu berdiam, dan di pohon-pohon sebagai tempat tinggal, dan di tempat-tempat yang bikin manusia sarang-sarang buatan manusia untuk kamu. Jika kamu tidak suka kepada sarang buatan manusia, kamu boleh menempati tempat yang lainnya. Tafsir dari surat An-Nahl ayat 69. Kemudian makanlah dari setiap buah-buahan dan tempuhlah, masukilah jalan Rabbmu, jalan-jalan yang telah ditentukan olehnya kepadamu di dalam mencari rezekimu yang telah dimudahkan. Lafal zullan ini adalah bentuk jamak dari lafal tunggalan zaulun, berkedudukan menjadi hal dari lafal subula rabbiki, artinya jalan yang telah dimudahkan bagimu sehingga amat mudah ditempuh sekalipun sangat sulit, dan kamu tidak akan sesat untuk kembali ke sarangmu dari tempat itu betapapun jauhnya. Ya, tetapi menurut pendapat yang lain dikatakan bahwa lafaz zululan ini menjadi hal daripada dhamir yang terdapat di dalam lafal usluki, sehingga artinya menjadi yang telah ditundukkan untuk menghendakimu. Dari perut lebah itu keluarlah minuman, yakni berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia dari berbagai macam penyakit. Menurut suatu pendapat dikatakan dari sebagian penyakit saja karena ditunjukkan oleh pengertiannya ungkapan lafal syifaun memakai nakirah, atau sebagai obat untuk berbagai macam penyakit bila digabungkan dengan obat-obat lainnya. Aku katakan bila tidak dicampur dengan obat lain maka sesuai dengan niat peminumnya. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk meminum madu bagi orang yang perutnya kembung. Demikianlah menurut riwayat yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang demikian ciptaannya. Tafsir dari surat An-Nahl ayat 70. Allah menciptakan kalian yang sebelumnya kalian bukan merupakan apa-apa, kemudian mewafatkan kalian bila ajal kalian telah tiba, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, umur yang sangat lanjut dan pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Ikrimah mengatakan bahwa barang siapa yang selalu membaca Al-Quran maka ia tidak akan sampai kepada keadaan seperti ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui di dalam mengatur makhluknya, lagi Maha Kuasa terdapat apa yang dikehendakinya. Tafsir dari surah An-Nahl ayat 71. Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Di antara kalian ada yang kaya dan ada pula yang miskin, serta ada pula yang menjadi raja dan yang menjadi hamba sahaya, tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau, yakni tuan-tuan pemilik hamba sahaya, memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki antara mereka dan hamba-hamba sahaya mereka, yakni para pemilik hamba sahaya dan para hamba sahaya yang dimilikinya sama merasakan rezeki itu bersekutu memilikinya. Makna yang dimaksud ialah bahwa mereka tidak akan mau menjadikan harta mereka untuk milik bersama dengan hamba-hamba sahaya mereka. Maka mengapa mereka menjadikan sebagian daripada milik-milik Allah menjadi sekutu-sekutunya? Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Karena ternyata mereka telah menjadikan baginya sekutu-sekutu. Sekian dari kelompok